Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita membahas tentang masalah-masalah iman, kita akan bercerita dulu, kita akan membahas dulu dari mana asal kebutuhan kita kepada keimanan para ananda sekalian. Kenapa kita butuh iman? Kenapa kita harus punya iman? Mengapa iman harus dimiliki kepada seorang manusia yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan? Karena hakikatnya ananda sekalian, di ujung penjuru dunia di sana, bagian-bagian Eropa, mereka adalah mampu mensukseskan negaranya, mampu mensukseskan generasinya dengan seluruh pelajaran, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang wirausahawan, menjadi seorang pekerja disiplin, menjadi orang yang berintelektual, menjadi seorang penulis, hampir seluruhnya sudah bisa mereka dapatkan. Akan tetapi yang terjadi pada belakangan ini adalah terjadinya bunuh diri yang terus menerus. Orang saling membunuh, orang saling menghujat, membunuh dirinya, membuang anaknya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Dan Anda semua insya Allah sudah sering membaca berita begitu banyak kejadian-kejadian di Timur Tengah, kejadian-kejadian di Barat, kejadian-kejadian di wilayah-wilayah penjuru dunia. Oleh karenanya Anda sekalian, para murabi kalian, para guru kalian mengambil inisiatif yang begitu bijak, yaitu dengan cara kita akan mengobrol tentang masalah-masalah iman yang kita beri inisial yaitu ngopi, ngobrol perkara iman. Pak Mr. Haidir, saya bisa tampilkan slide saya atau bagaimana? Ya. Mr. Haidir. Di ini dulu supaya Ustadz Said bisa presenting. Oke, kita akan memulai pembahasan obrolan kita. Ini sudah bisa dilihat? Sudah keluar atau belum? Ya. Ya. Kita begitu semangat, kita semua begitu tergugah hati kita ketika mendengar kalimat webinar iman dan taqwa rahmah. Masya Allah. Jadi webinar ini anak-anakku sekalian, Ar-Rahmah itu sebuah institut atau sebuah lembaga yang di dalamnya begitu banyak pemikir-pemikir, yang di dalamnya banyak begitu cendekiawan, dari cendekiawan modern sampai cendekiawan kelas klasik, ya kan? Webinar ini adalah sebuah nama yang diusung oleh Ar-Rahmah untuk memikirkan, membahas atau menulis, memikirkan tentang masalah iman dan takwa. Kenapa begitu besarnya iman dan takwa? Akan kita bahas sebentar.
Oke, perkenalkan nama Ustadz itu Muhammad Said Al-Murtado. Muhammad Said Al-Murtado. Ustadz aslinya adalah orang Solo, orang Klaten, Jogja. Kemudian Ustadz pernah sekolah di Sumatera atau tinggal di Sumatera bersama orang tua, tepatnya di daerah Lampung. Saya juga pernah juga sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Kemudian melanjutkan studi lagi di Unismo di bahasa Arab. Umur baru 30, anaknya hampir 3 insyaallah. Dan bergabung di Aramah sudah setahunan lebih sedikit. Sebenarnya Ustadz itu lahir tanggal 7 Oktober. Ya kalau mau dibilang ulang tahun itu 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Iya. Anda sekalian dirahmati oleh Allah, yuk ngobrol perkara iman. Mari kita bahas iman, karena itu adalah hubungan kita dengan bagaimana posisi kita di hadapan agama. Makanya kita akan membahas tentang masalah iman. Iman itu anak-anak sekalian dari sisi bahasa Arab maupun dari bahasa Indonesia, iman adalah sebuah pengakuan atau pembenaran. Pengakuan atau pembenaran. Dari sisi bahasa Anda sudah benar, bisa dikatakan orang iman. Orang yang beriman adalah orang yang mengakui adanya Allah, Tuhan semesta alam. Hanya satu-satunya Tuhan. Mengakui agama Islam adalah agama yang benar. Begitu. Kemudian mengakui adanya Rasul adalah Rasul Muhammad. Mengakui adanya Al-Quran, wahyu Tuhan. Akan tetapi ananda sekalian, banyak orang menggunakan istilah diambil dari bahasa tapi tidak tepat dalam mengistilahkan. Contohnya, umumnya orang dikatakan murtad itu apa ya? Murtad itu keluar dari Islam, itu menggunakan istilah murtadun. Akan tetapi murtadun dari sisi bahasa adalah orang yang keluar dari sisi bahasa. Sehingga jangan gunakan kalimat murtad itu pada sisi-sisi yang lain, pada istilah yang lain. Contoh, ada ananda yang keluar dari kelas, kalian bilang apa? Dia murtad. Ya nggak bisa. Itu sama dengan masalah iman yang akan kita perdalami ini. Iman kalau hanya dari sisi bahasa saja, ya kalian ngaku-ngaku saja menjadi orang iman, pengakuan terhadap Tuhan. Tapi iman yang bagaimana, yang dimaui atau diperintahkan oleh Allah, Rasul atau syariat kita. Dalam bahasa Arab, definisinya ada al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Iman itu atau iman adalah kan dengan hati. Jadi hati kita membenarkan adanya Allah, Rasul, malaikat, kemudian Al-Quran, hari kiamat, dan qada dan qadar.
mengimani, meyakinkan, membenarkan dengan pikiran. Karena banyak orang, contoh misalnya begini, ada sepasang kekasih ya, ada sepasang kekasih suami istri atau bagaimana. Ketika si laki-laki mengatakan, saya mencintai kamu kepada istrinya, akan tetapi hatinya tidak membenarkan ucapannya. Hatinya tidak membenarkan ucapannya. Atau kalau tadi dibahas di breaking oleh Mr. Hai, itu dinamakan apa? Ciri-ciri atau sifat-sifat kemunafikan. Membicarakan dengan lisan tapi tidak membenarkan dengan hati. Sama dengan pasangan kekasih tadi, ketika diucapkan sayang atau cinta, ternyata dia tidak mencintai. Begitu sakitnya hatinya si wanita tersebut ketika hatinya si laki-laki tidak mencintai dia. Oleh karenanya tidak membenarkan hati kita dengan adanya Tuhan itu bagian dari kemunafikan yang sangat besar. Oleh karenanya anak-anak sekalian, ancaman kepada orang-orang munafik lebih hina daripada orang kafir. Orang kafir dia tidak mempercayai, tapi hati dengan lisannya satu arah, serasi, selaras. Dia mengucapkan saya belum percaya dengan adanya Allah, ya dia kafir. Begitu. Makanya iman itu definisinya adalah yang pertama, ingat-ingat baik-baik, membenarkan dengan hati, tasdiqun bil qalb. Yang kedua adalah pengucapan dengan lisan atau iqrarun bil lisan, ya kan? Jadi setelah hati kita merasa diri kita iman, termasuk pancaran ciri dari seseorang punya iman adalah lisannya menunjukkan bahwasanya dia seorang yang iman. Lisannya menunjukkan dia adalah orang yang beriman. Coba Anda sekalian, bisa dinyalakan audionya yang bisa menjawab. Ustadz bertanya, ada tidak di antara Anda sekalian yang mampu melihat listrik? Jangan gambar ya, jangan video ya. Yang langsung mampu melihat listrik atau aliran listrik. Ada? Ada yang mampu melihat aliran listrik? Ya silakan diaktifkan mikrofonnya dan menjawab. Yang bisa menjawab boleh. Ada yang mampu melihat aliran listrik? Silakan dijawab, nak. Jangan takut ya, jangan takut. Santai saja, santai. Kita ngobrol ya. Kita santai. Ada? Oke, kalau nggak ada, maka satu jawaban, tidak ada yang bisa melihat listrik. Tapi mungkin Anda sekalian tahu, menandai atau tahu tanda, tahu ciri kalau di kabel ini ada listrik. Apa tandanya? Misalnya rumahnya ada listriknya ini, itu PLN kita nyala ini. Apa tandanya? Ketika ada lampu yang menyala atau ketika ada kipas angin yang berputar atau ketika ada AC yang berbunyi atau ada radio yang berbunyi. Sehingga anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, lisan itu seperti alat-alat elektronik yang listriknya adalah hati, yang listriknya adalah pembenaran. Oleh karena sulit orang mengatakan dia itu orang yang beriman, imannya bagus ketika lisannya jelek. Tunjukkan iman kalian dengan lisan. Karena hakikatnya iman itu bisa dilihat,
dari lisannya, tidak mampu dilihat dari pandangan mata. Oleh karena Allah pernah mengatakan, jangan katakan kamu beriman, tapi katakan Islam. Gitu. Karena hakikatnya anak-anak sekalian, iman itu mempunyai definisi membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, definisi yang ketiga adalah di samping hati dan lisan adalah pengamalan dengan anggota badan. Pengamalan dengan anggota badan. Ada orang bisu yang tidak mampu menerapkan keimanannya, tapi dia mampu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Matanya menangis ketika melihat sebuah kemiskinan. Matanya menangis ketika melihat sebuah penderitaan yang diperoleh oleh saudara yang lain. Sampai-sampai anak-anak sekalian, dalam kondisi begini, kita penting sekali untuk membicarakan iman. Apalagi kalian sekolah di Arama adalah ingin menjadi cendekiawan Islam. Oleh karenanya cendekiawan Islam tidak terlepas dari namanya iman. Jadi membangun iman itu ada dengan cara tiga ini. Perbaiki hati kalian, jangan dikotori hatinya, jangan dinodai dengan cara pacaran-pacaran, jangan dinodai dengan cara bersahwat lawan jenis. Apalagi melihat hal-hal yang mungkar. Melihat hal yang mungkar itu pengamalan anggota badan memang, tapi dia yang merusak iman kalian. Tapi dia yang merusak iman. Ketika berkata kepada guru, ketika berkata kepada sesama kalian sebaya seumur, maka ucapkanlah cerminan dari cerminan iman tersebut. Seandainya Ustadz boleh bertanya kepada kalian, ketika ada seseorang yang mencuri hartanya orang lain, bisakah dia dikatakan orang beriman? Bisakah dikatakan dia orang beriman? Iya Ustadz, dia muslim. Tapi sulit sekali kita mengatakan dia orang yang beriman. Sehingga ada istilah dalam para ulama adalah iman itu anak-anak sekalian bisa naik, bisa turun. Kalau ada temannya yang suka membuli, mencaci maki, berarti imannya sedang turun. Kalau begitu, kalau saja iman bisa turun dengan amalan-amalan yang jelek, oleh karenanya Ustadz bertanya kepada kalian, amalan apa yang bisa menaikkan iman? Di situ ulama sudah merumuskan adalah al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya iman itu bisa naik dengan amal-amal yang baik, akan tetapi bisa turun dengan amal-amal yang jelek. Terus ada yang bertanya kepada Ustadz, untuk apa sih kita beriman Ustadz? Yang penting kan kita hidup. Oke. Sekarang ada nggak anda sekalian yang pernah melihat video atau film bahwasanya tentang gempa yang terjadi di Palu beberapa bulan lalu atau tahun lalu? Ada yang masih ingat?
Masih Ustaz. Masih. Sekarang kira-kira kalau kita tinggal di sana, nak, pendapat kalian bagaimana? Kalian bahagia tinggal seperti itu? Atau sekarang tinggal di tempat yang buminya baik? Kalian suka tinggal yang mana? Atau suka di sana, ditinggal di tempat-tempat yang itu hari, maksudnya sebelum diperbaiki kan, terjadi sebuah bencana. Pastinya suka yang Buminya baik. buminya baik. Oleh karenanya, ulama besar kita telah menggandengkan antara cinta kepada tanah air dengan sebuah keimanan. Cinta kepada tanah air itu buah dari iman. Atau kalau dikatakan iman, ya tubuhnya, lisannya, hatinya berusaha untuk menjaga buminya. Karena hakikatnya merusak bumi itu bukan bagian dari iman. Perhatikan anda sekalian, Allah memuji kepada pemuda-pemuda yang beriman. Nahnu naqussu 'alaika, kami Allah menceritakan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, cerita mereka bil haqqi, dengan benar. Siapa itu, nak? Innahum fityatun, mereka itu para pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, dengan Tuhan. Wazidnahum huda, kalau mereka beriman, Allah tambah petunjuk, Allah tambah tutorialnya, Allah beri informasi. Nah, sekarang kelemahannya adalah, nak, kalian sesungguhnya belajar untuk menjadi apa? Atau dikatakan orang pintar, atau dikatakan apa? Nanti akan untuk mencari kekayaan. Apa kira-kira tujuan kalian belajar? Kalau tujuannya belajar hanya untuk menjadi orang kaya, maka perhatikan, nak, banyak orang kafir, banyak orang musyrik yang Allah beri kekayaan, tapi itu bukan sebuah tujuan. Tapi itu bukan sebuah tujuan. Karena kalau kalian sudah peroleh kekayaan itu, yang seperti pembukaan Ustaz tadi, banyak orang-orang sukses dan kaya yang ada di negara-negara barat, justru mereka sekarang mencari agama Islam. Kenapa, nak? Karena kebahagiaan itu, kepuasan diri, bukan diperoleh dari banyaknya harta, apalagi kesuksesan. Kesuksesan apa yang sekarang kalian idam-idamkan? Kesuksesan yang model apa? Gitu, terkenal. Kemudian apa lagi? Mereka orang-orang yang terkenal, banyak kabar berita dari mancanegara sampai di Nusantara, mereka sedang galau dengan kondisinya, sedang susah dengan perasaannya sendiri, padahal semuanya sudah dimiliki.
Perhatikan surat Yunus. Perhatikan surat Yunus. Isi kandungannya adalah mereka yang memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap agamanya adalah seorang pemuda yang tidak gentar dengan ancaman, gangguan dan rintangan dihadapinya. Jadi orang-orang yang sukses yang Ustadz bahas tadi adalah mereka bingung dengan ancaman, susah dengan keadaan. Kenapa nak? Karena tidak memiliki keyakinan dan keimanan. Allah sebutkan, Ustadz sebutkan beberapa ayat yang ada hubungannya dengan kalian yang kelak menjadi pembesar-pembesar Islam. Ustadz punya keyakinan yang besar, kalian besok lebih hebat daripada kami. Kenapa? Karena kalianlah yang kelak mendapat pujian pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Islami, pemuda-pemuda berbangsa dan beradab. Oleh karena penting sekali kita membahas iman ini. Coba kita lihat anak-anak sekalian surat Yusuf ayat 36. Yang kurang lebih kandungannya adalah seorang pemuda hendaknya punya rasa ingin tahu yang tinggi serta semangat menemukan informasi atas sebuah kejadian. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu 50% isinya sejarah, 50% isinya sejarah. Kejadian-kejadian yang terjadi itu coba kita pelajari anak-anak sekalian. Banyak membaca buku, banyak belajar membaca. Meskipun buku bahasa Indonesia, Ustadz sangat setuju sekali. Coba dibaca bagaimana dulu Indonesia dibangun, bagaimana dunia barat dibangun. Boleh informasi apa saja dibaca. Nanti kalau ada ketidaksinkronan dalam pemikiran kalian, bertanya kepada guru, datang kepada Ibu Asmita Hamzah, datang kepada Pak Ustadz Zainal, kepada Mr. Haidir. Coba ditanyakan ini bagaimana pendapatnya ini, kenapa begini. Biasanya setelah dijelaskan meluas. Harusnya informasi-informasi itu kalian gali. Sampai-sampai Allah katakan, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nah, hari-hari yang terjadi pada kita, itu kata Allah, itu sesungguhnya sudah pernah terjadi di zaman-zaman sebelum kita. Akan ada zaman Islam hilang, akan ada zaman Islam jaya, akan ada zaman Islam kropos atau negara Islam, jangan agamanya. Akan ada negara terpecah-pecah, orang sesama muslim saling membunuh. Tapi akan ada nanti suatu bangsa Islam yang Islami menyatu dalam satu pemikiran. Oleh karena informasi gali terus anak-anak sekalian. Mengambil pengalaman, disiplin ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ada surat Al-Kahfi ayat 10. Ini yang sering kalian baca di suratnya itu. Seorang pemuda harus memiliki standar moralitas, mempunyai akhlakul karimah. Ustadz sangat menghimbau, sangat tidak setuju dengan ucapan-ucapan kalimat yang kalian lontarkan ketika bersama teman-teman. Atau kalian melontarkan apa?
kalimat-kalimat melalui tulisan. Tidak boleh nak. Saya kan nggak ngomong Pak, cuma nulis. Hakikatnya anak-anak sekalian, tulisan itu hukumnya sama dengan hukum ucapan. Contoh misalnya, kira-kira kalau orang bisu mau menikah gimana caranya? Ada yang tahu? Dengan tulisan. Dia tidak bisa ngomong. Apakah tidak sah? Tidaklah, hukumnya tetap sah. Sehingga kalau saja hukum sah atau tidak sah bisa dengan tulisan, bagaimana hukum berucap jelek dengan berucap baik, tapi menggunakan tulisan, ya kan? Mengumpat, kemudian ngata-ngatai temannya. Bahkan ini sudah ngatai-ngatai temannya, mengata-ngatai hasil ciptaan Tuhannya. Dasar kamu kurus, dasar kamu gendut. Apalagi yang tinggi dikomentari, yang pendek dikomentari, yang kurus dikomentari, yang kapan selesai lisan kita nak? Tulisan itu juga bagian dari lisan. Sehingga tulisan-tulisan, mohon maaf, Ustadz sering menjumpai anak-anak sekalian ketika sedang ada ustadz-ustazah mengajar, menulis di kolom komentar yang tidak sopan. Meskipun tulisannya baik, benar, tapi tidak tepat pada waktunya. Harus punya moral, harus punya akhlakul karimah anak-anak sekalian. Kemudian perlu berwawasan, cari pengalaman, bertanya kepada ayah bundanya di rumah, bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu, ambil ilmunya, ambil manfaatnya. Kemudian bersatu, optimis, dan teguh dalam pendirian, serta konsisten dalam perkataan. Kalau kita iri dengan Ashabul Kahfi yang Allah puji-puji, Allah juga akan puji kita ketika kita mempunyai sifat-sifat seperti mereka. Yang Ustaz kutip adalah yang terakhir adalah surat Al-Anbiya ayat 60. Nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Premis-premis yang Ustaz sampaikan adalah perkara yang tidak bisa Ustaz sebutkan kebesarannya, karena begitu pentingnya masalah iman. Hanya Ustaz mengarahkan untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman secara sempurna itu. Perubahan dalam surat Al-Anbiya isi kandungnya, perubahan perang penting seorang pemuda adalah kemampuan melakukan perubahan. Nah, yakin sekali Bapak bahwasanya kami orang-orang tua, kami para ustadz dan ustazah akan lebih dahulu hilang kemampuan kita membesarkan kondisi daripada kalian yang masih akan tumbuh untuk membesarkan kondisi kalian. Mungkin di sini kita melihat begitu banyaknya, ya kan, orang yang mengatakan dirinya iman Islam, tapi hak-hak orang lain dirampas dengan cara-cara yang lain. Mungkin dia duduk menjadi seorang cendekiawan MPR dan DPR misalnya, ya kan? Begitu. Kemudian adalah kenapa Ustadz bahas mengarah kepada iman dan cara berpikir keluarganya, cara berpikir pemudanya, sedangkan di awal tadi Ustadz membahas tentang bagaimana menjaga negara kita, bagaimana menjaga negeri kita. Perhatikan anak sekalian pada firman Allah yang mulia ini, walau anna ahlal qura amanu. Perhatikan, ini juga berkaitan dengan webinar, ya kan? Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa Allah katakan? La fatahna alaihim
barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya atau sungguh Allah akan bukakan barokah-barokah dari langit dan bumi. Apa makna barokah, nak? Allah akan berikan banyak manfaat dan banyak jumlahnya, dari kualitas luar biasa, dari kuantitas banyak. Itu pentingnya apa? Amanu wattaqau. Sehingga sangat luar biasa sekali Ananda mengisi web kita dengan iman dan takwa. Kenapa, nak? Karena dengan iman itu dan dengan takwa itulah negara kita bisa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dari langit dari langit turun keberkahan, dari bumi tumbuh keberkahan. Ini yang kalian harapkan. Menjaga negeri itu bukan hanya mencerdaskan otak kita, tapi memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Tadi apa Ustadz bilang? Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kalau dibalik, sesungguhnya yang merusak barokah atau yang merusak negeri-negeri kalian sendiri adalah keyakinan kalian, lisan kalian, dan perbuatan kalian. Jadi kalau Ustadz bisa katakan, mohon maaf ya, kalau kalian ingin merusak negara kalian sendiri, maka perburuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan kalian. Jadi apa? Jadi sesungguhnya yang menjaga negeri kita sendiri adalah diri kita masing-masing. Semakin kuat iman kita, ucapan kita akan semakin baik. Amalan kita juga semakin baik. Negara kita insya Allah akan tenang, tentram. Ini pentingnya memperbaiki iman anak-anak sekalian. Pentingnya memperbaiki takwa. Perhatikan slide yang Ustaz tampilkan. Walakin kazzabu, akan tetapi penduduk negeri mendustakan atau tidak percaya. Mendustakan pada ayat-ayat atau tidak percaya kepada ayat. Kalau tidak percaya berarti hukumnya kafir atau tidak iman. Satu ayat ini pada surat Al-A'raf ayat 96. Ayat 96 sama 96 adalah iman dan takwa itu dilawankan dengan kalimat kadzabu. Jadi di sini anak-anak sekalian perhatikan baik-baik. Kalau iman dengan takwa bisa memperbaiki negeri, barokah, nikmat, baldatun thayyibah, negara yang indah, ya kan? Tetapi mendustakan ayat atau tidak melakukan cerminan-cerminan dari iman dan takwa, apa yang akan diperoleh? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah siksa penduduk negeri tersebut sebab mereka perbuat atau karena perbuatan mereka. Jadi diperhatikan Anda sekalian. Kalian justru masih kelas 7. Pandangan kalian lebih luas daripada kami. Karena apa? Informasi pembelajaran di kelas 7 sekarang dibanding kelas 7 zamannya para ustadz-ustadzah sekalian,
Itu jauh. Kami dulu setengah mati membeli buku, nak. Kami tidak mampu membeli buku bahkan. Kami hutang. Kadang satu buku hanya bisa kami baca berulang-ulang. Kalian seluruh buku bisa diperoleh. Kalau tidak dibeli, bisa di print, dicari di internet. Masya Allah, luar biasa sekali. Nikmat apa yang kalian dustakan kalau tidak untuk memperbaiki iman kalian? Ayo kita sama-sama, nak, memperluas wawasan kita, perbaiki lisan kita, perbaiki akhlakul karimah kita. Untuk apa, nak? Untuk memuliakan, memakmurkan, mengindahkan negeri-negeri kita semua. Jangan rusak negara kita dengan perilaku-perilaku kita. Ada sifat-sifat yang perlu Bapak ungkap. Yang lain adalah mencerminkan sifat dalam Al-Quran adalah satu, anak sekalian, mereka selalu menyeru kepada al-haq. Al-haq itu apa? Pada kebenaran. Tapi ingat, Ustaz ingatkan lagi, cerminan dari pemuda-pemuda Qurani adalah pemuda-pemuda yang bermoral. Tadi kita sudah bahas ya, yang berakhlak atau yang beradab. Jadi akan menyerukan kepada kebaikan, tentunya harus menggunakan cara-cara terbaik. Ingat ya, harus menggunakan cara-cara terbaik. Seandainya Ananda sekalian punya orang tua, teman, tetangga yang mereka melakukan hal-hal yang mungkar atau sebuah maksiat, boleh diingatkan, tapi dengan cara-cara yang terbaik. Bukan hanya dengan cara baik. Ingat, bukan hanya dengan cara baik, tapi yang terbaik. Coba bayangkan, Allah muliakan orang tua kita dengan cara Allah katakan, Allah sebutkan, wa kullahuma qaulan karima. Karima itu dalam bahasa Indonesia mulia, bukan baik. Ingat ya, mulia. Kenapa enggak Allah katakan saja wa kullahuma qaulan hasanan? Kenapa enggak katakanlah kepada orang tua perkataan yang baik? Tapi Allah tidak mengucapkan itu. Allah katakan, berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Sesalah apapun, nak, tegurlah dengan cara-cara yang mulia. Begitupun dengan yang lainnya. Orang tua saja dijaga, harusnya yang lain juga ikut dijaga. Kemudian sifat yang perlu diperhatikan adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencintai mereka. Ini indah sekali. Ustaz ingin membahasnya sedikit ya. Semoga kalian adalah anak-anak yang pembaca buku, pembaca novel misalnya. Bapak apresiasi sekali kalau kalian suka baca novel, baca cerita-cerita. Boleh, nak, baca saja, nak, dengan catatan kalau ada yang mengganjal bisa ditanyakan kepada yang berpengalaman. Di sini dalam slide yang Ustaz kutip dari Al-Quran, mencintai Allah itu hadiahnya apa? Mencintai Allah itu hadiahnya apa? Dapat cinta dari Allah. Ya, dapat cinta dari Allah. Sebelum kalian beranjak terlalu besar mengenal apa itu arti cinta, yang kita perlu perhatikan ananda sekalian adalah cinta itu hakikatnya ingin dibalas, apa? Mendapatkan balasan. Ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, ketika cinta kita satu arah begitu, orang yang kita cintai ternyata tidak mencintai kita, kita sering menyalahkan orang tersebut. Atau sakit hati, Kak,
cintaku tak terbalas. Sering mengatakan begitu bukan? Kenapa? Karena cara mendapatkan cinta itu pun biasanya tidak sesuai dengan orang yang kita cintai. Jadi, kalau ingin mendapatkan cinta Tuhan, maka cintai Tuhan kita sesuai yang Dia inginkan. Ya, oleh karenanya ulama yang disebut dengan Imam Ibnu Katsir Al-Asqalani melihat kondisi perkataan itu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Jadi kalau kalian ingin mencintai Allah, bisa mendapatkan cinta Allah dengan cara ikuti aku, kata Rasul. Karena hakikatnya kemauan mencintai Tuhan itu yang tahu hanya Rasul. Bagaimana caranya, Nak? Bagaimana caranya? Coba amati baik-baik metafor dari Ustadz ya. Contoh-contoh dari Ustadz. Seandainya kalian melihat sepasang kekasih, suami istri. Kemudian istrinya itu suka makan sambal. Suka makan bukan sambal lah. Yang enak pizza atau burger. Ya misalnya burger saja yang ringan. Karena si istri suka makan burger dan istri mencintai pada suaminya, dia menuntut orang yang dia cintai mendapatkan hadiah berupa burger tiap hari sama istrinya. Enggak tiap hari, setiap dia senang dia hadiahkan burger kepada suaminya. Tapi suaminya ini alergi dengan burger atau dia tidak suka. Meskipun tidak alergi, dia tidak suka. Apa kira-kira yang timbul dari hadiah kesukaannya si istri tadi membuat suami menjadi jatuh cinta kembali? Tidak, Nak. Kenapa? Karena cara-cara burger itu bukan termasuk cara-cara yang disukai oleh yang dia cintai. Sama dengan kita. Kalau kita mengatakan iman kepada Allah dan cinta kepada Allah, untuk mendapatkan cinta Allah bagaimana? Perlakukan cara cinta kita dengan apa-apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Jadi kalau kalian cinta kepada Allah, ya Allah dicintainya suka dengan cara apa? Begitu. Akibatnya apa? Kita akan memperoleh cinta Allah juga. Begitu kan Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu menandakan penyayangnya Allah itu, Nak. Rasa cintanya Allah itu besar sekali. Ketika kita iman, iya kita dapat cintanya Allah. Tapi kalau mau dapat lebih besar lagi cintanya Allah, pelajari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan lakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapat cintanya Allah begitu besar. Itu termasuk rumus bagaimana seorang pembaca novel ketika membaca novel ada di situ. Kita lanjutkan ya, karena waktunya terbatas. Ini tolong ditegur Ibu moderator jika sudah bisa diselesaikan. Kemudian anakku sekalian, mereka saling melindungi dan menegakkan sholat. Ini ciri-ciri pemuda adalah melindungi temannya, jangan dibuli, jangan diambil hartanya, jangan disakiti tubuhnya.
tubuhnya, disakiti hatinya, jangan. Kalau sudah hubul hablum minanasnya bagus, sudah saling menjaga, maka ketika menegakkan sholat hablum minallahnya akan dapat. Hakikatnya nak, memperbaik. Jadi sholat itu shod, lam, alif, ta. Itu makna Indonesianya bukan sujud ruku begitu, bukan. Sholat itu secara bahasa adalah silah, silaturrahim. Silah itu maknanya apa? Menyambung. Oleh karena ada hadis Rasulullah mengatakan, kalau hubungan kalian ingin disambung oleh Allah, atau kalian ingin Allah menyambung hubungan dengan kalian, maka sambunglah hubungan kalian dengan yang lain. Tapi kalau Allah ingin kalian menginginkan Allah memutus hubungan dari kalian, maka putuslah hubungan dengan yang lain. Maksudnya kadar hubungan kita dengan Allah tergantung cara kita berhubungan kepada yang lain. Kalau dia ucapannya bagus, insya Allah ibadahnya semakin bagus. Oke. Yang keempat adalah para pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah. Nah, ini penting yang Ustadz sampaikan tadi tentang bercanda tentang ice breakingnya dari Mr. Hai, bahwasanya ciri-ciri kemunafikan itu ada 3, anak-anak sekalian. Tapi ingat, ciri-ciri kemunafikan ini bukan cermin, ya. Ini terbalik. Ciri-ciri kemunafikan ini bukan kacamata atau bukan teropong yang kalau melihat orang lain melakukan ciri-ciri ini maka dia telah munafik. Bukan. Ya, tapi ciri-ciri kemunafikan ini adalah cermin. Contoh misalnya, kalau orang berkata dusta, maka hakikatnya dia telah memupuk dirinya dengan munafik. Kalau dia berjanji mengingkari, hakikatnya dia telah memupuk dirinya dengan munafik. Kalau dia sudah dipercaya, disuruh dipegangkan HP dengan ibunya untuk belajar, dipercaya belajar sendiri di kamar, begitu kan? Kemudian kok ketika belajar dia sambil main game, ini berarti ketika dipercaya dia berkhianat. Itulah ciri diri kita memupuk dengan sifat-sifat munafik. Diri kita yang kita cerminkan, bukan untuk melihat meneropong orang lain, ya. Jadi berjanji harus memenuhi dan tidak boleh berkhianat. Yang kelima adalah tidak ragu dalam berkorban diri, harta, dan kepentingan Islam. Jadi kalau sedang meluangkan waktunya ikut Google Meet misalnya begini tentang masalah-masalah Islam, yakinlah itu adalah bagian dari infak kita nak. Kalian sedang sakit hati, ya kan, sedang dibully, dikata-katai, sedekahkanlah, maaf, biar tidak menimbulkan kerusakan dalam Islam. Itulah nafkah, ya kan, itulah infak yang kalian berikan kepada Islam, ya kan. Harus berkorban, tidak boleh tanggung. Kemudian ini hal yang menghambat, secara cepat saja ya. Yang pertama, banyak bermain, ya kan, karena tantangan global sekarang adalah anak-anak lebih suka main game. Kalian itu nak, bapak beritahu begini untuk biar sadarkan diri segera. Oh, saya bahayanya di sini. Jangan terus-terusan di situ. Banyak main game. Yang kemudian sering kena 4F, itu namanya virus ya, food, fun, fashion, dan film. Sering nonton, lupa untuk ibadah. Ya kalau nontonnya berbau-bau kebaikan ya boleh ya, untuk untuk nonton sejarah-sejarah Islami tentang Al-Ayyubi, Imam Ahmad, Bukhari, Al-Fatih misalnya. Kemudian banyak fashion, sedikit-sedikit belanja, ya kan. Bahkan bergayanya kadang tidak sesuai dengan syar'i misalnya. Ya diperhatikan nah, karena kita akan jatuh seperti itu siapapun dia. Kemudian
memperbanyak bunga, ya, karena sifat-sifat begini akan kita peroleh kalau kita tidak sadari. Kalau temannya minjam uang 1.000, balikin, kalau balikin nanti 2.000 loh ya, gitu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian yang keempat adalah Islam kita hanya tulisan KTP, mengaku dirinya Islam, perbuatannya tidak Islam. Itu hambatan-hambatan yang kita jumpai. Jadi bagaimana caranya? Saran Ustadz cuma ini. 1, banyak membaca Al-Quran atau yang biasa dilakukan di sekolah, tilawah, dan banyak-banyak belajar Al-Quran serta menghafalkannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, Bapak kembalikan kepada moderator. Syukran jazilan anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara tak? Suara tak tidak kedengaran. Suaranya Ibu. Satu cek sudah dengar? Halo? Ya, aman. Ya Ustazah. Ya. Oke, ya, kita ucapkan syukron ya, jazakallah khair kepada Ustadz kita ya, Ustadz Said yang sungguh luar biasa menjadi seorang pemateri ya, yang betul-betul menguasai ya materinya insyaallah. Kita bahas tentang perkara iman ya, yang setiap harinya mungkin kita lakukan ya sebagai manusia yang memiliki Tuhan ya, seperti itu. Anandaku semuanya, mungkin dalam pikiran kalian ya ada yang ingin kalian pertanyakan seputar iman, perkara iman ini yang dibawakan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Said. Kepada Ananda semua yang ingin bertanya, Ibu persilahkan ya. Silahkan, apapun itu, silahkan kalian pertanyakan dan jangan takut ya, karena ketika misalnya kalian punya pertanyaan, otomatis kalian sudah mulai berpikir ke arah sana ya. Jadi kita di sini itu mengakhiri akhir pekan kita ya dengan sesuatu yang berfaedah ya, bukan cuma main game dan sebagainya atau hura-hura, tapi kita isi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anandaku semuanya yang ingin bertanya ya, dibuka sesi pertanyaan. Silahkan. Harus bertanya, kalau tidak ada yang bertanya Ibu tunjukin ya. Ibu paksa Ibu tunjuk. Ibu berikan dulu kesempatan. 3, 2, 1. Setelah itu Ibu akan tunjuk. Ada seorang penolong? Ada seorang malaikat di sini? Tidak ada? Kalau begitu Ibu tunjuk ya. Semoga ada. Kepada Ananda, Naila dipersilahkan dari Ibnu Tufail. Mana Naila? Silakan Naila. Mana tadi Naila? Sudah keluar ya? Baik. Kalau gitu Ibu ganti ya. Ya, kepada Miftah ya, Miftah, silahkan Nak, silahkan bertanya. Ibnu Tufail, Miftahul Jannah, silahkan bertanya. Ya, jangan sampai karena Ibu tunjuk kalian semua keluar karena takut disuruh bertanya. Astagfirullahaladzim. Juga seperti itu ya Nak ya. Ini mengasah keterampilan bertanya, berbicara ya dalam bahasa Indonesia ya. Itu dinilai ya, skill berbicara, skill mendengarkan ya, mendengarkan, berbicara, menyimak ya. Jadi kalian diberikan sebuah skill oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi patut untuk digunakan karena itu adalah sebuah berkah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Ibnu Sina ada? Kalau tidak ada saya tunjuk ini Auriga yang Masya Allah luar biasa, yang selalu bertanya setiap kali Ibu siapa ini boleh bertanya dengan chat? Oh ya boleh Pak Said katanya kalau mau chat boleh, silahkan ya.
kalau malu berbicara, tapi lebih baik berbicara sih sebenarnya ya. Auriga mana ini Auriga? Auriga yang setiap kali Bu mengajar di kelasnya yang luar biasa, Masya Allah komunikatif sekali ya, bisa dibilang komunikatif. Silahkan Nak, Auriga di sini bisa dimanfaatkan skill berbicaranya. Ada? Terlalu panjang Bu, jadi susah ambil banyak. Oh. Masuk Auriga ya, anakku yang soleh ya, yang baik hatinya, yang komunikatif ya. Tidak dalam sesuatu hal itu kita tidak boleh mengalaskan sesuatu hanya untuk lari dari kenyataan ya, hanya untuk lari dari sebuah kenyataan. Jadi jangan pernah mengambil sebuah alaskan sesuatu ya. Ya. Silahkan, sempat Andi Baso dari kelas video Alkindi dipersilahkan. Andi Baso mana Nak? Ini sudah, kenapa nih kita tinggal berapa orang ini di dalam dari 47 sampai 33. Semuanya kabur lari dari kenyataan. Ya silahkan Nak, bertanya saja. Iya. Dipersilahkan kepada Ananda yang paling berani dari kelas 7 Alkindi. Persilahkan. Ya. Apa nih Bu? Siapa? Bertanya dong seputar iman dan materi yang telah kalian simak dari tadi. Bu. Tidak ditahu Nah, astaga. Oke. Oke ya. Karena sudah tidak ada yang. Saya Bu. Oh ya, silahkan Miftah Urjana, Masya Allah dari kelas 7 tutup file ya, Masya Allah luar biasa anak ini ya. Silahkan Nak ya, silahkan diaktifkan mikrofonnya, diaktifkan videonya ya, silahkan. Semoga ini bisa menjadi pintu buat teman-teman yang lain ya, silahkan. Pintu keberanian ya, silahkan Nak. Ustazah, buka bertanya. Ya, apa yang dilakukan ketika iman kita naik turun Ustazah? Wih, Insya Allah. Oke, ada lagi. Jadi pertanyaan pertama itu dari Ananda kita yang soleha. Apa yang akan kita lakukan ketika misalnya iman kita itu berubah-berubah ya, itu intinya. Ada yang lain lagi? Masih ada yang lain? Sembari kita menunggu yang lain, kita serahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari Ananda kita kepada Ustaz. Oke, bismillah. Pada Nanda Miftah ya. Kalau Ustadz ya bebas ya, yang mau bertanya boleh ya. Miftah, itu kita sering menjumpai keadaan di mana iman itu turun. Halo? Ya, halo Ustaz. Ya. Jadi untuk menghadapi kondisi iman turun itu kita mendapatkan dua keistimewaan dari Tuhan. Jadi orang yang sedang imannya turun itu mendapatkan dua keistimewaan. Dengan catatan dia mengenali kalau imannya sedang turun. Keistimewaan yang pertama, Rasul pernah mengatakan, rahimallahu mri'in ayya'rifa qadrata nafsahu. Allah menyayangi seseorang yang mengenali
jati dirinya. Berarti ketika Ananda Miftah mengetahui sedang turun iman hakikatnya, Miftah memperoleh kasih sayang dari Allah, itu yang pertama. Jadi apa? Deteksi diri kita dalam kondisi apa. Yang kedua adalah keistimewaannya adalah ketika sedang turun, maka Ananda sekalian tidak perlu melawan iman yang sedang turun, akan tetapi beristirahatlah sejenak. Gimana caranya, Nak? Duduk dengan tenang dan membaca kalimat yang paling ringan dalam Islam. Ayo, Ustadz kasih hadiah nanti insya Allah. Siapa yang bisa jawab kalimat zikir yang paling ringan di dalam agama kita apa? Ustadz kasih hadiah insya Allah nanti lewat, nanti Bu Mita suruh catat, Ustadz kasih hadiah. Apa Pak suaranya? Ada yang tahu? Halo, ada kedengar nggak? Ya didengar Ustadz, didengar. Ya. Zikir apa? Ya, tadi kan Ustadz bilang kalau sedang turun iman maka berzikirlah dengan zikir yang paling ringan di dalam Islam. Jadi Allah itu menyediakan zikir itu sangat ringan sekali. Oke, kalau ada yang tahu zikir apa, sebutkan zikirnya. Ustadz kasih hadiah. Ya, silahkan dijawab. Zikir yang tahu paling silakan. Coba-coba juga boleh. Coba-coba juga boleh. Apa soalnya? Tahu? Disebut soal tadi. Ya, diulangi ya. Soalnya zikir yang paling ringan. Apa yuk? Ada yang tahu? Astagfirullah Ustaz. Astagfirullah, belum tepat. Yang lain? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Belum tepat. Ada yang lain? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, yang benar adalah la ilaha illallah. Oke, Bu Mita, minta tolong dicatat dulu Bu Mita. Rayyan Al-Ghazali Al-Fiqh. Oh ya, Rayyan Al-Ghazali ya. Masya Allah. Ya. Oke, Nak. Sekarang jadi ketika turun iman maka membaca la ilaha illallah. Oke, ada yang tahu kenapa la ilaha illallah itu dianggap kalimat paling ringan diucapkan, tapi dia mempunyai bobot atau kualitas tertinggi di dalam zikir-zikir Islam? Ada yang tahu, Nak? Karena bibir tidak bergerak. Karena bibir tidak bergerak. Betul sekali. Coba perhatikan. Insya Allah. Karena saking itu? Karena sangat ringannya kalimat la ilaha illallah, Allah memberikan kunci kalau mau meninggal, perbanyak atau ucapkanlah la ilaha illallah. Karena apa, Nak? Seandainya orang lagi sakit kemudian tua, maka ketika menua semua kulitnya, dia akan kesulitan mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya ada ibu kita sudah nenek kita sudah tua, minta air minum, kadang nggak didengar apa yang dia ucapkan. Hanya kan gitu. Tapi untuk kalimat la ilaha illallah, orang tidak akan pernah merasa sulit. Perhatikan cara penyebutan Ustadz di audio. Kan la ilaha illallah itu misalnya mulutnya diam. Ya, sininya sudah keriput sehingga terkunci begitu. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Sedangkan lisan itu Allah beri keistimewaan
meskipun tua, dia tidak ada perubahan dalam lisan. Insya Allah ya, luar biasa. Ya, sehingga kalau sedang jatuh iman turun, maka duduklah sejenak nak, kemudian la ilaha illallah sambil menghela-hela nafas. Kekesalan juga boleh ya, yang sambil la ilaha illallah. Biasa kan kita lelah begitu menghadapi keduniaan, menghadapi orang, menghadapi tugas, menghadapi semuanya lah, mau dihadapi dengan santai, la ilaha illallah. Bahkan orang yang membiasakan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah hadiahnya Allah matikan dia dalam keadaan itu. Makanya ada ulama mengatakan man asya syai'an mata syai'an. Barang siapa yang hidup dengan kondisi itu, maka dia akan mati dalam kondisi itu.